Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Sebab Dia Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Dalam setiap situasi kondisi apapun, Dialah kekuatan kita, Dialah tempat kita berlindung. Kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau, sebab Kaulah kekuatan kami, Kaulah tempat kami berlindung. Kami bersyukur, Kau Bapa yang setia, selalu menemani, menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau tempat berlindung. Amin Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari katakan bersama-sama bersorak. Sedangnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam permulaan yang baru bagi kita semua. Ya, saya mau nyapa setiap rekan-rekan yang beribadah di rumah. Ya, karena apa? Karena kita juga ada ibadah offline dalam arti kata tatap muka yang sudah kita mulai sejak tanggal 6 Juni yang lalu. Ya, saya percaya baik kita ada di rumah kita masing-masing untuk melakukan ibadah maupun rekan-rekan yang hadir di gedung gereja, ya, tidak akan pernah mempengaruhi untuk kita menikmati hadirat Allah yang ada di tengah-tengah kita. Yang penting adalah kerinduan dan kehausan kita itulah yang menentukan untuk kita benar-benar bisa mengalami Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, melanjutkan apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, yaitu tentang identitas. Ya, saya mempercayai ini adalah sebuah proses yang sangat penting, ya, karena ketika kita mengerti identitas kita, maka itu akan mempengaruhi pola berpikir kita. Nah, jika pola pikir kita berubah, maka itu akan terekspresikan melalui tindakan kita. Ya, dengan mengenal identitas diri, maka seseorang itu akan tahu menempatkan posisinya, ya, di mana dan bagaimana ia bertindak. Karena ketika dia tidak tahu identitasnya, maka dia ada di dalam kebingungan, di dalam dia melakukan atau dia memutuskan sesuatu. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika terjadi sebuah kecelakaan, ya, di sana ada polisi, ada dokter, dan ada pengacara. Ya, ketika mereka mengerti, ya, identitas mereka masing-masing, maka kita akan bisa mengenal, ya, dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jika dia seorang polisi, ya, maka dia akan mengatur, ya, di tengah-tengah situasi kecelakaan itu bagaimana dia mengatur semua bisa berjalan dengan lancar, ya, kendaraan-kendaraan sekitar bisa tetap memiliki akses, ya, dan tidak terganggu. Jika dia seorang dokter, maka yang dia akan lakukan adalah bagaimana dia memberikan pertolongan kepada korban yang sedang mengalami kecelakaan. Tetapi ketika dia adalah seorang pengacara, ya, maka dia akan mencari tahu bagaimana kronologinya, sehingga dia akan bisa menentukan atau bisa mengetahui siapa yang ada di dalam posisi yang benar dan siapa yang ada di dalam posisi yang salah, ya. Nah, kalau mereka mengerti identitasnya, tentunya mereka akan melakukan sesuai dengan identitas mereka masing-masing, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengerti identitas kita di dalam Tuhan, ya, maka saya mau meyakinkan kita bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita tepat seperti apa yang menjadi koridornya Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membagikan tentang, ya, identitas kita di dalam Kristus. Saya akan mengambil dua analogi, ya, yang bisa menggambarkan tentang situasi identitas kita di dalam Tuhan melalui, ya, kitab Lukas. Pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32, ya. Tentunya kita tidak asing karena ini berbicara tentang, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini, ya, ketika kita membaca ini, ya, kita mengerti tentang proses berbicara tentang, ya, hati Bapa, ya, berbicara tentang bagaimana kita seseorang yang terhilang dan kembali kepada Tuhan, ya. Tapi hari ini saya akan membawa untuk kita melihat sesuatu yang lain dari proses tentang perumpamaan anak yang hilang ini, ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, ya. Tentunya saya tidak akan membacakan semuanya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, tetapi ada beberapa ayat yang saya akan bacakan dan saya akan terangkan untuk kita bisa melihat, ya, proses tentang identitas itu melalui kitab ini. Nah, saya akan mulai dari ayat yang ke-11. Dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya,
Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita belum mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kalau masih disebut kita masih terhilang, ya, kita tidak pernah memikirkan tentang sesuatu, ya, atau tentang kekekalan. Kita tidak pernah memusingkan tentang Allah, mungkin kita tidak pernah memusingkan tentang surga atau neraka, kita tidak pernah berpikir tentang kebenaran atau tentang dosa, ya. Yang kita pikirkan hanya satu, bagaimana kita memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Yang kita pikirkan hanya sesuatu yang kita bisa lampiaskan, apa yang menjadi nafsu dan egonya kita. Sama seperti anak bungsu tadi, ya, ketika dia mendapatkan harta yang menjadi bagian milik yang diberikan oleh bapaknya, dia menjual itu dan dia hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan segala sesuatunya dan dia tidak pernah berpikirkan tentang masa depan, tentang kehidupan ke depan, bahkan mungkin dia tidak pernah berpikir tentang bapaknya atau keluarganya. Ya, karena yang ada di dalam pikiran anak bungsu itu adalah bagaimana dia memuaskan apa yang menjadi keinginan dia. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita masih ada di dalam situasi yang terhilang, kita juga tidak pernah memusingkan itu. Yang kita pikirkan, yang kita bangun adalah sesuatu yang bisa menunjukkan apa yang ada pada kita. Ya, kita membangun keberhargaan kita mungkin dengan keberhasilan kita, kita membangun keberhargaan kita, ya, dengan kekayaan yang kita miliki, mungkin dengan kepintaran yang ada pada kita, mungkin dengan segala sesuatu yang kita berpikir itu sesuatu yang bisa membanggakan kehidupan kita. Karena kita tidak pernah memusingkan tentang kerajaan Allah ketika kita di dalam situasi yang terhilang. Ya, ayat 14 dikatakan, setelah dihabiskannya semua itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, seperti biasanya, ya, manusia selalu mulai akan teringat kepada Allah ketika mereka ada di dalam situasi yang sulit. Mereka ada di dalam kesusahan. Mereka ada di dalam kesukaran dan penderitaan. Ketika seluruh jalan sudah mulai buntu dan tidak ada lagi pengharapan, biasanya dalam kondisi seperti itulah manusia baru mulai mengingat kepada Sang Penciptanya. Baru mulai berpikir untuk kembali kepada Allah dan mencari Allah. Sesuatu yang baik, ya, kalau kita masih diingatkan atau kita masih ingat untuk kita kembali kepada Bapa kita, ya, atau pencipta kita, ya, sama seperti anak bungsu ini. Ketika sudah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa menjamin kehidupannya, dia mulai mengingat kepada bapaknya. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul
dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, adalah baik ketika di dalam kesulitan, ya, seperti situasi pandemi sekarang ini, ya, adalah baik, ya, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu kesulitan, kesukaran terjadi, karena itu untuk membawa kita kembali mengingat kepada Sang Pencipta kita, mengingat kembali kepada Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah. Nah, tetapi tidak cukup hanya sebatas kita ingat kepada Allah kita. Ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Sama seperti anak bungsu ini, ada sebuah tindakan, ya, keputusan dia ambil dan dia sertai dengan sebuah tindakan. Kita boleh memutuskan untuk kita kembali kepada Allah kita, ingat kembali kepada apa yang menjadi janji-janji yang Allah berikan kepada kita, ya. Tetapi tidak cukup hanya dalam ingatan atau hanya di dalam sebuah keputusan, tetapi harus dilakukan dengan sebuah tindakan. Sama seperti anak bungsu ini, dia bertindak. Tindakannya apa? Dia bangkit dan dia kembali kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin hari ini engkau benar-benar sungguh-sungguh kembali kepada Bapamu. Engkau sungguh-sungguh kembali kepada Allah yang engkau sembah, dan engkau mempercayai bahwa hanya pengharapan ada di dalam Dia. Engkau mulai kembali berseru kepada Dia, mulai menaikkan doa-doamu di hadapannya. Itu baik, karena itu menjadi rangka awal untuk Tuhan mengembalikan, ya, apa yang menjadi hak, apa yang menjadi identitas yang ada di dalam kehidupanmu. Ketika kita terhilang, ya, kita tidak tahu, ya, identitas kita itu apa. Tadi yang saya katakan, kita coba membangun identitas kita dengan segala apa yang ada pada kita. Tetapi semuanya itu sia-sia, karena itu hanya sifatnya sementara. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa kita dan mulai melihat apa yang Dia bisa lakukan atas kehidupan kita, kedaulatannya atas keberadaan kita, maka Tuhan akan mengembalikan, bukan hanya mengembalikan, ya, artinya Tuhan akan meneguhkan kembali identitasmu yang sesungguhnya ketika engkau berada di dalam Dia. Nah, ketika anak itu kembali kepada bapaknya, sang bungsu kembali kepada bapaknya, dan dia mengakui segala dosa, mengakui kesalahannya, mengakui kelemahannya, ya. Sama seperti kita ketika kita salah, ketika kita berdosa karena meninggalkan Allah, kita kembali kepada Allah, kita berani mengaku dosa kita mengharapkan belas kasihannya Dia. Ingat, ya, Tuhan itu tetap mengasihi kita apapun keberadaan kita. Tuhan itu tetap mengasihi kita, ya, seperti apapun kondisinya kita. Ketika kita mau kembali kepada Dia, tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita. Tangannya selalu terbuka untuk memeluk kita. Bukan hanya itu, Dia akan mengembalikan identitas sesungguhnya ketika kita ada di dalam Dia. Nah, ayat 22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada 3 hal yang Tuhan akan kembalikan di dalam kehidupan kita ketika kita mau sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Dia. Ya, dikatakan di sana, bawa kemari jubah yang terbaik. Ya, ayat yang ke-22, ya. Ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, ya, bapaknya memberikan jubah yang terbaik. Jubah menggambarkan tentang identitas. Posisi seseorang paling mudah diketahui, atau karir seseorang, siapakah dia, ya, akan sangat mudah diketahui dengan pakaian yang dipakai. Ya, misalnya bagaimana cara kita membedakan seorang polisi, tentara, ya, dan dokter? Tentunya dari pakaian dinasnya mereka. Maka kita dengan mudah akan menebak, ya, dia tentara, dia adalah polisi, dia adalah dokter.
Ya, di dalam ketentaraan ya TNI kita ada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Bagaimana cara kita membedakan mana yang angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat? Ya, dari pakaiannya. Ya, kalau dia angkatan laut, biasanya bajunya itu pasti berwarna putih. Ya, nah jika dia angkatan udara, ya warna bajunya itu keabu-abuan, biru keabu-abuan. Kalau di angkatan darat, warnanya pasti hijau. Oke, nah jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita kembali kepada Allah kita, berbalik kepada Dia, Tuhan menggantikan identitas kita, ya. Atau Tuhan mengembalikan kembali identitas kita adalah anak-anak Allah. Ketika anak bungsu, ya, dia datang dengan baju compang-camping, ya, karena dia mengalami kebangkrutan, kesukaran, kesulitan. Orang mengenal dia bukan sebagai anak daripada bapaknya yang kaya raya. Orang mengenal dia mungkin sebagai seorang pengemis, sebagai seorang gelandangan, ya sebagai seorang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Karena apa? Pakaiannya compang-camping. Tetapi ketika dia kembali kepada bapaknya, bapaknya memberikan jubah yang terbaik, ya. Papanya menaruhkan, ya, mengembalikan kembali identitas dia bahwa dia adalah anak bapaknya yang terkasih. Dia adalah anak, ya, seorang, mungkin kalau bapaknya itu ada juragan, dia adalah anak juragan yang kaya raya. Jadi jubah berbicara tentang identitas, ya. Kemudian apa lagi, saudara? Ya, dikatakan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin, ya. Ketika kita kembali kepada Bapa kita, Tuhan bukan hanya mengembalikan identitas kita, ya, menjadi anak-anak Allah, tetapi Dia juga memberikan cincin. Cincin zaman dahulu itu menggambarkan tentang materai. Biasanya seorang raja, ya, materainya itu ada di cincinnya. Dan itu berbicara tentang otoritas. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Allah, Dia juga memberikan kita otoritas. Jadi kalau posisi kita ini adalah anak Allah, kita memiliki otoritas kerajaan. Kita memiliki otoritas untuk mengalahkan yang jahat. Kita memiliki otoritas untuk menghancurkan setiap intimidasi. Kita memiliki otoritas untuk kita bisa bangkit dan bisa menang. Jadi jangan mau lagi kita terjebak di dalam tipu daya dan tipu muslihat iblis, bahkan intimidasi iblis, ya. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita otoritas sebagai orang-orang yang menang, sebagai orang-orang yang memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, hal yang berikutnya lagi, ya, selain jubah dan cincin, ya, dan sepatu pada kakinya. Sepatu atau kasut ini berbicara tentang tujuan. Ya. Jadi ketika kita kembali kepada Bapa kita, ingat Tuhan mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberikan otoritas kepada kita, ya. Dan Tuhan menunjukkan, ya, tujuan yang hidup yang jelas kepada kita. Tujuan hidup kita sekarang apa? Ya, bukan lagi untuk diri kita. Kalau dulu, ya, sama seperti anak bungsu yang terhilang ini, tujuan hidup dia nggak jelas, hanya sesuatu yang memuaskan apa yang menjadi keinginan dia, memuaskan apa yang menjadi hawa nafsunya dia, kedagingannya dia. Tetapi ketika dia kembali kepada Bapaknya, sekarang tujuannya jelas, adalah bagaimana dia bisa menyenangkan, menyukakan hati Bapaknya, bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik kepada Bapaknya. Sama seperti kita, ya.
tujuan kita bukan lagi berbicara tentang ego kita, bukan lagi berbicara tentang sesuatu yang hanya memuaskan apa yang menjadi kedagingan kita, tetapi tujuan hidup kita sekarang adalah bagaimana kita bisa memberi keuntungan bagi kerajaan Allah. Artinya adalah segala apapun yang kita lakukan, orientasi kita atau tujuan kita selalu kembali kepada kerajaan Allah, bukan ego kita lagi, bukan kerajaan kita lagi. Sekarang sudah jelas bahwa identitas yang Tuhan berikan kepada kita memberi keyakinan kita untuk kita bertindak karena Dia memberikan otoritas kepada kita, dan seluruh tindakan kita adalah tindakan bagaimana kita bisa melakukannya bagi kerajaan Allah. Kalau orientasi kita adalah kerajaan Allah, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh apapun yang kita kerjakan. Tetapi kalau orientasi kita adalah diri kita, maka seluruh apapun yang kita lakukan yang dipermuliakan adalah pribadi kita, egonya kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, jika Tuhan sudah memberikan 3 hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia mengembalikan apa yang menjadi identitas kita, yaitu sebagai anak-anak Allah. Dia memberikan otoritas kepada kita supaya kita bisa mengalahkan yang jahat. Dia memberikan tujuan hidup yang jelas, yaitu kerajaan Allah. Maka jangan lagi kita kembali kepada identitas lama kita. Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan yang lama yang pernah kita jalanin, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 firman Allah berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ketika kita sudah kembali kepada Bapa kita, ya, kita ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kehidupan yang lama kita, ya, itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama seperti apa yang menjadi tema kita, yaitu permulaan yang baru. Dari kitab Yesaya 43 ya, ayat 18 dan 19 dikatakan apa? Firman-Nya, "Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Ya, jadi apa yang lama di dalam kehidupan kita, kita tanggalkan itu. Itu hanya sebagai monumen mengingatkan kita, ya. Tetapi kita tidak hidup lagi di masa lalu kita. Kita tidak hidup lagi di zaman-zaman dahulunya kita. Terlepas dari keberhasilan, kegagalan, ya, kekacauan di dalam hidup kita, udah, itu masa lalu kita. Tetapi kita harus hidup di masa sekarang ini dengan identitas yang benar sebagai anak-anak Allah yang diberi otoritas untuk mengalahkan yang jahat, mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di sekitar kita, kuasa kegelapan, intimidasi, apapun itu, dan tujuan yang jelas bagi kemuliaan akan kerajaan Allah. Mari kita hidup di dalam kondisi itu. Ya, jangan lagi hidup di dalam masa-masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi satu momentum, satu awal yang baik, permulaan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita memiliki pola pikir yang baru, yang benar. Kita memiliki sikap hidup yang benar. Oleh karena apa? Kita mengerti identitas kita yang benar ketika kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau tadi ada anak bungsu yang kembali kepada bapaknya dan dipulihkan identitasnya oleh bapaknya, ya. Tapi ada anak sulung juga yang selama ini tinggal bersama-sama dengan bapaknya. Sebagai seorang anak sulung, ketika adiknya kembali, seharusnya dia bersuka cita karena dia adalah bagian dari keluarganya. Ya, adiknya itu adalah bagian dari keluarganya, anak bapaknya, dan dia adalah kakaknya, ya, saudaranya,
juga bagian dari keluarga besar bapaknya. Tetapi apa yang menjadi respon dari si sulung? Ya, ayat 28 dari Lukas 15 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, seharusnya dia bersuka cita. Tetapi justru kebalikan yang terjadi adalah anak sulung ini marah. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah ini sesuatu yang sangat ironis sekali, sangat menyedihkan sekali? Dia hidup bertahun-tahun dengan bapaknya, dia melakukan segala sesuatu kepada bapaknya, seluruh kambing domba bapaknya ada pada dia, tetapi dia berkata, bapaknya tidak pernah memberikan anak kambing untuk dia bisa bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Ini menggambarkan apa? Anak sulung ini tidak mengerti posisinya dia di tengah-tengah keluarga itu. Anak sulung ini tidak tahu identitas dia sebagai anak di tengah-tengah keluarga itu. Bukankah apa yang dimiliki oleh bapaknya itu sebenarnya juga menjadi miliknya dia? Bukankah kalau dia mau melakukan pesta, dia bisa melakukan itu? Kambing domba yang dia inginkan, dia bisa memotong itu, dia bisa melakukan pesta bersama dengan teman-temannya. Tetapi kenapa dia justru melontarkan pertanyaan seperti itu? Karena dia tidak mengerti posisinya. Dia tidak mengerti identitasnya sebagai seorang anak. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan di dalam kehidupan kita mengalami situasi yang sama. Mungkin kita berkata bahwa kita ini sudah lahir baru, bahkan kita yakin bahwa dosa kita diampuni, bahkan kalau ditanya kalau mati akan kemana, kita berkata kita akan pergi ke surga. Tetapi di dalam kehidupan kita sebenarnya kita banyak mengalami kegagalan dan tidak berkemenangan di dalam keseharian kita. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya sebagai sebuah aktivitas. Bahkan mungkin yang kita lakukan kepada Tuhan hanya sebagai sebuah rutinitas keseharian kita. Tanpa kita merasa bahwa kita ini dimiliki atau memiliki. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Status kita sebagai seorang anak seharusnya tidak akan pernah berubah. Saya punya 2 orang anak. Anak saya tidak perlu melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia itu anak saya. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat, karena memang dia anak saya, maka dia tetap anak saya. Tanpa harus dia melakukan ini dan itu kepada saya, buat saya, baru saya mengakui dia sebagai anak saya. Tidak. Dia adalah anak saya. Mau dia baik, mau dia buruk, mau dia berlaku benar atau berlaku salah, dia tetap anak saya. Nah, apakah kita mengerti bahwa status kita ketika kita di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Allah? Mau apapun kondisi kita, keberadaan kita, status kita ini tidak pernah berubah. Bukan oleh karena kita melakukan ini dan melakukan itu, maka kita baru menjadi anak Allah. Bukan. Tetapi karena Allah mengangkat, mengadopsi kita, untuk kita menjadi anak-anaknya. Ingat, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan dan kesanggupan kita, bukan. Tapi itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jadi anak sulung ini, selama ini yang dia lakukan kepada bapaknya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia itu sebagai seorang anak. Makanya dia melontarkan pertanyaan, kenapa saya tidak pernah diberikan seekor anak kambing untuk saya berpesta dengan teman-teman saya. Bapaknya menjawab di ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Haleluya, haleluya. Saudara,
ketika kita ada bersama-sama dengan Allah, sesungguhnya segala apa yang menjadi kepunyaan Allah itu sebenarnya sudah menjadi warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya, Roma 8 ayat yang ke-17 dikatakan, oleh karena kita ini anak-anak Allah, maka kita juga menjadi ahli waris. Ya, ahli waris dari apa yang Allah miliki untuk diberikan kepada kita. Jadi jangan lagi kita berpikir ya bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu oleh karena kita melakukan ini dan melakukan itu kepada Allah. Jangan sampai pelayanan yang kita bangun adalah pelayanan hanya kita berpikir supaya saya berkenan kepada Allah. Tidak, sekalipun kita masih berdosa, ya Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan, melakukan ini dan itu kepada Allah, itu karena kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Dia. Kita sedang menunjukkan betapa kita bersyukur oleh karena anugerahnya yang begitu besar yang sudah Dia berikan atas kehidupan kita. Jadi bukan karena supaya kita layak menjadi anak Allah. Tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini mari kita memiliki sikap hidup seperti anak bungsu yang selalu mau kembali kepada bapaknya untuk mendapatkan, untuk dikembalikan kepada posisinya dan mulai berjalan kepada arah yang benar sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan berikan. Dan mari kita buang mentalitas anak sulung ya yang melakukan segala sesuatu tetapi tidak pernah menyadari bahwa dia adalah seorang anak, dia adalah ahli waris. Segala sesuatu dilakukan hanya sebagai sebuah rutinitas, mungkin hanya sebagai sebuah hal yang dia berpikir untuk mencari perkenanan kepada bapaknya. Kita tanggalkan mental yang seperti itu, sebab kita ini adalah anak-anak Allah dan kita juga ahli waris dari apa yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa Allah sudah mengembalikan kembali identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan Tuhan memberikan otoritas kepada kita untuk kita bisa mengalahkan yang jahat. Juga Dia telah menunjukkan satu tujuan hidup yang jelas, bagaimana hidup kita ya untuk kerajaan Allah. Mari kita tetap hidup di dalamnya. Ya, Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita tetap mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, supaya seluruh apapun yang kita kerjakan dengan satu tujuan, yaitu bagaimana nama Allah tetap dipermuliakan. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.